Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wina Septriana dengan NIM 22.11025767. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dari jurusan Administrasi Publik. Pada video ini saya akan memaparkan secara singkat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, mulai dari latar belakang pembentukannya, ketentuan pokok yang diatur, tantangan dalam pelaksanaannya, hingga arah kebijakan pemerintahan daerah saat ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat bagian latar belakang dan tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disusun untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Melalui undang-undang ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan potensi, karakteristik, dan kebutuhan masing-masing daerah. Tujuan utama undang-undang ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Bahasan yang kedua, substansi utama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan dibagi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti pertahanan, keamanan, dan politik luar negeri. Dan yang kedua, urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Urusan inilah yang menjadi inti pelaksanaan otonomi daerah. Kemudian yang ketiga, urusan pemerintahan umum yang berkaitan dengan pembinaan ideologi Pancasila, persatuan, dan stabilitas nasional. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur peran DPRD, kepala daerah, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah. Bahasan yang ketiga, tantangan dan dinamika pelaksanaannya. Dalam prakteknya, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menghadapi berbagai tantangan. Beberapa ketentuan dalam undang-undang ini diuji di Mahkamah Konstitusi, berdampak pada perubahan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, muncul berbagai undang-undang sektoral yang kewenangannya cenderung dipusatkan kembali sehingga memunculkan kesan melemahnya otonomi daerah. Kondisi ini menuntut adanya kejelasan regulasi dan koordinasi yang lebih baik antara tingkat pemerintah. Bahasan yang keempat, kebijakan terkini dan arah pembaruannya. Menanggapi dinamika tersebut, pemerintah dan lembaga legislatif menilai perlunya harmonisasi regulasi pemerintahan daerah. Kebijakan terkini lebih diarahkan pada kewenangan dan daerah agar sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan kebutuhan penggunaan nasional. Arah kebijakan saat ini menekankan penguatan kapasitas pemerintah daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengawasan yang berimbang antara pusat dan daerah, tanpa menghilangkan semangat otonomi. Bahasan yang kelima, implikasi bagi daerah dan masyarakat. Bagi pemerintah daerah, dinamika kebijakan ini menuntut kemampuan adaptasi dalam penyesuaian kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, bagi masyarakat, implementasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan sosial di daerah. Kesimpulannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetap menjadi
dasar utama pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Namun, agar undang-undang ini dapat berjalan secara optimal, diperlukan harmonisasi kebijakan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Terima kasih, semoga pemaparan ini bermanfaat. Thank you for